Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang elektromagnetik. Izin memperkenalkan diri. Ah, saya Muhammad Fajar Arya Chandra dengan NIM akhir 065 dengan anggota saya Rizky Satrio dengan NIM akhir 84 dan Isokhil Khairi Arifillah dengan NIM akhir 101. Nah, yang pertama, apa itu magnet? Magnet adalah suatu objek yang memiliki medan magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Elektromagnet adalah materi yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat. Jadi, magnet ini ada beberapa jenisnya juga, seperti magnet tetap dan magnet tidak tetap. Magnet tetap itu seperti magnet neodymium dan lain-lain. Untuk magnet yang tidak tetap, seperti magnet elektromagnetik, yaitu tidak tetap. Terus ada lagi magnet buatan, seperti kayak magnet magnet ladam, batang, lingkaran, kompas, dan lain-lain. Terus ini ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet di mana gaya magnet masih dapat dirasakan. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Jadi seperti ini. Ada medan yang kutub, ada dua kutub, itu kutub selatan dan kutub utara. Jika dua kutub yang sama berhadapan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kalau sebaliknya, ketika dua kutub berlawanan, akan terjadi gaya tarik menarik dari kutub utara ke kutub selatan. Itu. Kemudian ada gaya offset atau medan magnet sekitar kawat berarus. Pada tahun 1819, Oersted berhasil menemukan bahwa jika sebuah medan magnet jarum kompas didekatkan pada suatu pengantar yang beras listrik, magnet jarum akan menyimpang. Seperti pada gambar berikut. Ini ketika belum dialiri listrik, dan ketika dialiri listrik, uh, maka jarum akan menyimpang. Jika uh, arus arah menyimpang kutub magnet jarum pada percobaan Oersted dapat ditentukan kaidah tangan kanan. Dari percobaan jarum menyimpang pada saat kawat pengantar listrik, Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan arah penyimpangan kutub magnet jarum pada percobaan Oersted dapat ditentukan jika pengantar yang berarus listrik dibentangkan antara magnet jarum dan tangan kanan, sedangkan arus listrik mengalir dari pergelangan tangan dari ke ujung jari kutub kutub magnet jarum menyimpang searah ibu jari. Kemudian kuat medan magnet atau density. Kuat medan magnet adalah besarnya gaya magnet atau GGM per satuan panjang dari suatu jalur aliran untuk magnet dengan rumus H sama dengan Fm per L. Fm itu ya adalah gaya mag- magnetomotif. Dari turunannya yaitu N kali I, yaitu jumlah lilitan kali arus. Digambarkan seperti ini. Kemudian ada flux magnetik. Flux magnet adalah jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu luas permukaan. Jadi, eh, dengan rumus B sama dengan flux per A. Flux adalah jumlah gaya, A adalah luas bidang. B adalah kerapatan flux magnet dengan satuan Wb per meter kuadrat atau Tesla. Jadi, gambarkan seperti ini. Flux magnetik eh, menembus. Jadi, untuk yang ini adalah luas garis normal. Besar kecilnya medan magnet dia digambarkan dengan garis gaya atau disebut flux magnet dengan satuan Weber. Jumlah garis yang menembus tegak lurus seluas 1 meter persegi disebut rapat flux magnet. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Baik, di sini saya Isolillah Heri Arifillah dengan NIM akhir 1101 akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Saudara Faisal, di mana saya akan melanjutkan mengenai tentang hukum Biot Safar. Di sini hukum Biot Safar merupakan hubungan antara arus listrik dalam suatu konduktor dan medan magnet yang dihasilkannya. Hukum ini sebenarnya berbunyi elemen arus listrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, yang dimana besarnya medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus dan panjang elemen arus, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari titik pengamatan. Secara matematis, hukum Biot-Savart ini diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu rumusnya B sama dengan ini 0 I dikali N per L, di mana keterangannya B merupakan medan magnet pada pusat solenoida, kemudian ada permeabilitas ruang hampa, kemudian ada kuat arus listrik dalam ampere, dan yang terakhir terdapat panjang penampang. Oke, next. Pada tahun 1820, oleh Biot, teori tersebut disempurnakan yang dinyatakan dalam persamaan B sama dengan K L dikali I sin theta per R pangkat 2, yang dimana I tersebut menyatakan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat dengan satuan ampere. Kemudian L menyatakan elemen kawat penghantar, dan R merupakan jarak titik terhadap kawat dengan satuan meter, dan K adalah suatu konstanta dengan rumus sebagai berikut dapat dilihat. Oke, next. Baik, kemudian terdapat gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz ini merupakan gaya yang bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan listrik dan medan magnet. Secara umum, gaya Lorentz merupakan kombinasi dari gaya akibat medan listrik dan gaya akibat medan magnet. Pergerakan muatan listrik atau arus listrik yang berada pada medan magnetik akan menimbulkan gaya Lorentz dengan persamaan sebagai berikut, yang dimana F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, yang mana merupakan F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, dan B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla atau WB atau meter persegi, dan L merupakan panjang kawat berarus dengan satuan meter, dan I merupakan arus dengan satuan ampere. Oke, next. Kemudian terdapat arah gaya Lorentz, yang dimana dapat dilihat pada gambar. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Dengan mudah kita bisa menyebut arah gaya Lorentz ini dengan kaidah tangan kanan agar mudah diingat. Nah, dapat dilihat pada gambar. Pada gambar A itu merupakan batang besi yang dialiri arus listrik pada medan magnet, dan gambar B itu merupakan gaya Lorentz yang menggunakan kaidah tangan kanan, di mana pada kaidah tangan kanan tersebut dengan tanda arah panah yang terdapat tanda B itu merupakan medan magnetnya, dan arah panah yang terdapat tanda F itu merupakan gaya Lorentz-nya, dan arah panah yang menunjukkan tanda I itu merupakan arah arusnya. Atau secara mudahnya, letakkan tangan kanan dengan jari-jari menunjuk arah kecepatan muatan positif, kemudian arahkan jari keempat ke arah medan magnet. Nah, yang bisa disebut dengan tanda B itu, ibu jari akan menunjuk arah gaya Lorentz F untuk muatan positif. Nah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian jika muatan negatif, arah gaya Lorentz berlawanan dengan ibu jari.
Gaya Lorentz ini menyebabkan partikel bermuatan bergerak dalam lintasan melingkar maupun spiral dalam medan magnet, tergantung pada kondisi awalnya. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik selanjutnya ada hukum Faraday, di mana hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa segala perubahan medan magnet yang ada pada kumparan akan menghasilkan gegel induksi yang sebanding dengan laju flux magnetik. Pada gambar, kita dapat melihat sebuah kumparan kawat yang terhubung dengan galvanometer. Ketika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, jarum galvanometer akan bergerak menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir. Ini adalah bukti adanya gegel induksi, yang dimana secara sistematis dinyatakan pada rumus tersebut yang di bawahnya, di mana gegel induksi ini sama dengan N min N delta theta per delta T, di mana delta theta ini adalah flux magnetik atau Weber, delta T adalah selang waktu. Oke, next. Selanjutnya ada hukum Lenz. Hukum Lenz ini ditemukan oleh fisikawan Inggris. Lalu hukum Lenz menyatakan bahwa gegel induksi timbul pada suatu rangkaian yang arah medan magnetnya berlawanan dengan perubahan flux magnetik. Pada rumusnya, di mana arus I akan menimbulkan fluksi theta yang sepasang dengan bentuk sinusoida. Dengan rumus tersebut, flux ini menghasilkan tendangan induksi E, di mana ada perhitungannya sebagai berikut. Eh, Hukum ini menyatakan bahwa tegangan induksi akan berbanding lurus dengan frekuensi dan jumlah lilitan. Ini menjelaskan mengapa pada trafo dengan lilitan sekunder yang lebih banyak akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Kedua hukum ini banyak diterapkan pada aplikasi sehari-hari seperti generator, trafo, dan lain-lain. Next. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.